wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah konsep dasar ilmu geografi dan teman-teman semuanya. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nela Valerina Marfi dengan NIM 25370025. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial. Nah, jadi pada pertemuan ke-10 ini bahwasannya manusia dan ruang itu memiliki hubungan yang sangat erat dalam konteks geografi sosial. Aktivitas manusia itu tidak pernah terlepas dari pemanfaatan ruang yang ada di sekitarnya, baik untuk tempat tinggal, bekerja, maupun berinteraksi sosial. Ruang di dalam geografi bukan hanya sekedar lokasi fisik, tetapi juga wadah bagi berbagai aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, selain aktivitas ruang, kehidupan sosial manusia juga ditentukan oleh struktur dan stratifikasi sosial. Struktur sosial itu menggambarkan susunan hubungan sosial antar individu dalam masyarakat, sedangkan stratifikasi sosial itu menunjukkan lapisan-lapisan sosial berdasarkan perbedaan status, pekerjaan, maupun ekonomi. Baik, pembahasan pertama yaitu aktivitas manusia di dalam ruang. Secara geografis, ruang ialah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, tempat hidup bagi makhluk hidup baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ruang itu mempunyai makna mendalam, seperti sebagai tempat atau wadah dari benda-benda atau perilaku, sebagai tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha, dan sesuatu yang diatur serta dimanfaatkan oleh manusia. Nah, adapun berbagai aktivitas manusia di dalam ruang adalah dalam geografi sosial. Pemanfaatan ruang tidak hanya mencakup lokasi tempat tinggal, tetapi juga tempat bekerja, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan, serta pusat rekreasi. Pola pemanfaatan ruang itu sering dipengaruhi oleh faktor alam seperti topografi, iklim, dan ketersediaan sumber daya serta faktor sosial seperti kepadatan penduduk dan interaksi budaya. Contohnya seperti kota besar di Jakarta, penggunaan ruang itu cenderung padat dan vertikal, sementara pedesaan itu pemukimannya tersebar menyesuaikan kondisi alamnya. Selanjutnya itu ada mobilitas manusia. Itu meliputi pergerakan harian, migrasi, dan urbanisasi. Misalnya, urbanisasi menyebabkan munculnya permukiman padat di sekitar kota yang memunculkan keterbentukan fasilitas transportasi publik yang lebih intens. Di dalam geografi sosial, pemetaan mobilitas ini membantu perencana kota itu memakai arah migrasi dan dampaknya terhadap pola sosial bagaimana. Nah, selanjutnya ada penggunaan lahan dan aktivitas ekonomi. Aktivitas manusia di ruang itu tercermin dalam pola penggunaan lahan seperti pertanian, industri, perdagangan, dan permukiman, serta ketidakseimbangan penggunaan lahan itu dapat menimbulkan masalah sosial seperti kemacetan, polusi, dan ketimpangan ekonomi. Misalnya, lokasi industri yang terlalu dekat dengan pemukiman itu dapat menimbulkan konflik sosial akibat pencemaran udara atau suara dari pabrik tersebut. Nah, selanjutnya ada interaksi sosial di dalam ruang. Manusia itu pasti berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan tatanan sosial berupa kerjasama ekonomi seperti perdagangan di pasar tradisional, kegiatan sosial budaya seperti gotong royong, arisan, atau acara keagamaan lainnya, dan hubungan politik serta administratif seperti pembagian wilayah, pemerintahan, dan pelayanan publik. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai struktur dan stratifikasi sosial masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, struktur sosial itu merupakan tatanan sosial di dalam kehidupan masyarakat yang menunjukkan adanya pola perilaku yang tetap dan teratur.
Nah, di dalam struktur itu ada distribusi penduduk. Nah, jadi struktur sosial ini ditentukan oleh distribusi penduduk baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pemetaan keuangan itu membantu melihat pola penyebaran penduduk dan konsentrasi aktivitas sosial. Misalnya, wilayah perkotaan itu memiliki kepadatan yang tinggi dengan akses yang relatif mudah ke fasilitas publik, sementara di pedesaan itu memiliki kepadatan yang rendah dan akses yang terbatas. Menurut Pitirip Asrogin, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas. Nah, kelas bertingkat secara hierarkis vertikal, di mana posisi seseorang itu lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain. Sebagai contoh, ada stratifikasi ekonomi. Nah, di sini masyarakat kaya itu tinggal di kawasan yang elit, sementara masyarakat berpenghasilan rendah itu lebih tinggal di daerah padat penduduk. Selanjutnya ada stratifikasi pendidikan. Daerah dengan fasilitas pendidikan yang lengkap seperti di Yogyakarta itu cenderung menghasilkan masyarakat yang berpendidikan yang tinggi. Selanjutnya ada stratifikasi politik. Pejabat di daerah itu memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan dan pembangunan wilayah. Selanjutnya ada stratifikasi sosial budaya. Masyarakat adat di daerah tertentu itu memiliki posisi sosial yang tinggi karena perannya itu sebagai penjaga tradisi lokal. Nah, dalam konteks geografi sosial, stratifikasi sosial ini erat kaitannya dengan kondisi ruang dan wilayah karena perbedaan lokasi yang seringkali itu menciptakan ketimpangan sosial baik dalam akses ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan mengenai struktur sosial dan stratifikasi sosial, yaitu kalau struktur sosial itu merujuk kepada pola hubungan sosial yang terbentuk dalam masyarakat. Itu mencakup kelompok sosial, lembaga sosial, norma, dan nilai yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok. Nah, dalam geografi sosial itu struktur sosial dianalisis berdasarkan distribusi spasial. Bagaimana faktor geografis itu dapat mempengaruhi pembentukan serta dinamika struktur tersebut. Nah, contoh lainnya yaitu ada kelompok sosial berdasarkan agama dan etnis. Nah, di Indonesia itu terdapat pemukiman yang didominasi oleh kelompok etnis tertentu seperti pemukiman di Tionghoa di kota-kota besar. Pola pemukiman ini dapat mencerminkan struktur sosial. Selanjutnya itu stratifikasi sosial. Nah, jadi stratifikasi sosial tadi itu adalah pembagian. Jadi dia tuh berupa pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang bersifat hierarkis berdasarkan kriteria seperti kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan kekuasaan. Nah, dalam biografi sosial, stratifikasi sosial ini dianalisis dengan memperhatikan distribusi spasial dan bagaimana faktor geografis itu mempengaruhi mobilitas sosial serta akses terhadap sumber daya. Sebagai contoh, itu ada sistem kasta di Bali, di Indonesia. Nah, masyarakat Bali itu menganut sistem kasta yang membedakan individu berdasarkan garis keturunan. Kasta tertinggi adalah Brahmana, diikuti oleh Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, sistem ini bersifat tertutup. Artinya, individu sulit berpindah kasta. Di dalam konteks geografi, maka sistem kasta ini mempengaruhi pola pemukiman dan interaksi sosial di Bali. Selanjutnya itu ada stratifikasi sosial di perkotaan. Sama seperti tadi, bahwasanya di kota-kota besar seperti Jakarta terdapat stratifikasi sosial yang jelas, terlihat dari pemisahan wilayah berdasarkan status sosial ekonomi, di mana kawasan seperti Menteng dan Kebayoran Baru itu dihuni oleh kalangan atas, sementara kawasan seperti Tanah Abang dan Jatinegara itu dihuni oleh masyarakat dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah. Nah, stratifikasi inilah yang mempengaruhi akses terhadap fasilitas publik, pendidikan, dan pekerjaan. Nah, adapun penerapan ilmu geografi sosial dalam aspek sosial ini adalah seperti perencanaan wilayah dan permukiman. Nah, dengan memahami pola permukiman dan distribusi sosial, perencana kota itu dapat merancang wilayah yang inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial. Selanjutnya ada penyediaan layanan publik. Analisis geografi sosial itu membantu dalam penentuan lokasi strategis untuk fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar.
Selanjutnya ada pengembangan kebijakan sosial dan aktivitas manusia di dalam ruang. Nah, dengan memahami stratifikasi sosial dan struktur sosial serta aktivitas individu di dalam ruang itu dan berbagai interaksi manusia, itu maka pemerintah dapat merancang kebijakan yang tepat dan sasaran untuk mengurangi ketimpangan di dalam suatu masyarakat. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai kasus di wilayah Jabodetabek. Di sini nih, mari kita membahas mengenai wilayah tersebut. Nah, jadi analisis terhadap aktivitas manusia dan ruang itu dapat mengacu pada bagaimana manusia itu memanfaatkan, mengubah, dan berinteraksi dengan lingkungan untuk mempengaruhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks kasus Jabodetabek ini, mobilitas dan pemanfaatan ruang masyarakat desa itu pindah ke kota untuk mencari pekerjaan di sekitar formal dan informal. Akibatnya terjadi perluasan wilayah permukiman baru seperti di Bekasi, Depok, dan lain-lain. Banyak lahan pertanian yang berubah menjadi kawasan industri, perumahan, dan komersial. Pemanfaatan ruang kota yang tidak terencana itu akan menimbulkan masalah sosial seperti kemacetan, pemukiman yang kumuh, dan ketimpangan infrastruktur. Selanjutnya, di dalam konteks perubahan struktur sosial, maka pendatang dari berbagai daerah itu menempati lapisan sosial baru di perkotaan. Munculnya kelompok buruh industri, pekerja informal, dan masyarakat kelas itu masyarakat kelas menengah baru. Sedangkan dalam stratifikasi sosial itu akan meningkatkan urbanisasi, memperlebar jarak antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Nah, kelas menengah atas itu tinggal di kawasan yang elit seperti BSD, Kelapa Gading, atau Pondok Indah. Sementara kelas bawah itu menghuni kawasan padat seperti Tambora, Cipinang, dan Kalibata. Nah, ketimpangan tersebut akan menyebabkan masalah sosial seperti kriminalitas, pengangguran, dan marginalisasi penduduk miskin kota. Nah, di sini adapun solusi terhadap kasus tersebut adalah perencanaan tata ruang berkelanjutan. Pemerintah itu harus memperhatikan daya dukung lingkungan dalam pembangunan kota. Selanjutnya ada pemerataan dan pembangunan wilayah pusat ekonomi dan lapangan pekerjaan itu tidak hanya berpusat di Jakarta, tetapi dikembangkan juga di kota satelit seperti Bogor, Bekasi, dan sebagainya. Selanjutnya, ada pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah itu melalui program pelatihan kerja, bantuan UMKM, dan akses pendidikan bagi masyarakat urban miskin agar mereka bisa naik kelas sosial.